Masih ingat Bahar bin Smith? Benar, dia itu ustadz muda yang punya gaya khas. Tampilannya seperti rocker dengan wajah muda tampan dan berambut panjang pirang. Tapi orang lazim mengingatnya karena keberingasannya. Kata-katanya kasar, kotor, perilakunya juga sangat agresif. Dia tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dan juga memobilisasi pengikutnya untuk melakukan pengrusakan dan penghancuran. Saya sih nggak yakin bahwa dia akan insyaf. Bahar adalah tipe penjahat kambuhan yang nakal. Karena dengan konsep itulah dia mendapat kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dari banyak orang bodoh di sekitarnya yang bermental feodal, terjajah, dan rendah. Padahal jelas-jelas Bahar itu menyiksa orang lain sehingga dia dipenjara. Tapi dia masih dipuja juga hanya karena dia cucu Nabi katanya. Seolah-olah cucu Nabi itu pasti benar meskipun dia berbuat kejahatan. Kamu itu tidak usah jadi orang Islam, jadi manusia yang tidak melukai orang saja sudah lumayan. Itu kan. Terus kamu itu mempertahankan Islam dengan melukai sesama manusia. Islam capopo itu. Langge kan, mau Islam kok tidak menyenangkan. Dan nyuwun sewu ya, Islam itu rahmat. Ada selain Dajjal yang lebih aku takutkan daripada kalian. Apa itu ya Rasulullah, kata sahabat itu? Ulama isu, ulama busuk. Gitu. Jadi ulama-ulama busuk ini disabdakan oleh Nabi lebih ditakutkan atau lebih rendah daripada Dajjal. Nah di situ Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan apa aja sebenarnya ulama isu adalah ulama-ulama yang kerjanya bukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, tapi ya lebih kepada persoalan-persoalan keduniawian ya bahwa ada penyalahgunaan nama ulama ya baik itu dalam oknum-oknum tertentu ataupun Bahar mau habisi pengkhianat Rizik. Husnul Khotimah, maksudnya Pak Prabowo. Pegiat media sosial Husnul Khotimah menanggapi ceramah Bahar bin Smith yang ingin menghabisi orang-orang yang mengkhianati pendiri Front Pembela Islam, Rizik Syihab. Ia bertanya apakah yang dimaksud Bahar bin Smith adalah Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pasalnya, Husnul Khotimah menilai bahwa pengkhianat itu adalah mereka yang mengundang Rizik kembali ke tanah air, tapi ketika Rizik dipenjara mereka diam. Maaf, ini maksudnya Pak Prabowo, kata Husnul Khotimah melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat. Emang Bahar berani sama Pak Prabowo? Dan maaf, Divisi Humas Polri, apa ini bukan ancaman kepada Menhan RI Pak Prabowo? Tambahnya, sebelumnya ramai dibicarakan soal video Bahar bin Smith yang berceramah dengan nada-nada marah. Ia mengatakan akan menghabisi orang-orang, mulai dari Habib hingga ulama yang mengkhianati Rizik Syihab. Oleh karena itu, saya sampaikan ente orang. Saya nggak bahas pemerintah, ente orang para Habib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik bakal ana habisi satu-satu, katanya. Dalam video itu, Bahar bin Smith menyinggung soal 6 laskar FPI yang mati ditembak polisi saat menjalankan tugas mereka mengawali Rizik Syihab. Bahar bin Smith mempertanyakan kemana para ulama Islam dan para pemukanya ketika hal tersebut terjadi. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, menanggapi soal ceramah Habib Bahar bin Smith yang memancing reaksi publik. Sebab, Habib Bahar mengatakan akan menghabisi orang-orang yang mengkhianati mantan imam besar FPI, Habib Rizik Syihab. Menanggapi hal itu, Novel mengatakan, maksud dari menghabisi itu bukan bermakna sadis. Pentolan 212 ini mengaku kenal dekat dengan Habib Bahar dan karakternya tak seperti itu. Maksudnya menghabisi itu menghabisi medan opini dalam dakwah, kata Novel Bamukmin. Sebelumnya, ceramah Habib Bahar bin Smith yang membahas soal orang yang berkhianat kepada IBHRS itu viral. Pendakwa Habib Bahar memang telah bebas setelah menjalani masa pidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Gunung Sindur. Sebelumnya, Habib Bahar mendekam di penjara selama 3 bulan akibat kasus penganiayaan terhadap sopir taksi online Ardiansah. Usai keluar dari penjara, Habib Bahar mengatakan bahwa dirinya akan terus berdakwah dan berada di bawah komando IBHRS. Usai terbebas dari penjara, nama Bahar bin Smith seketika menjadi sorotan
lantaran ceramahnya yang viral di media sosial. Bagaimana tidak, dalam satu-satu ceramahnya pasca bebas, dengan mengerikan ia mengancam untuk menghabisi alias membantai para pengkhianat Rizik Syihab satu persatu. Dalam video yang beredar, Bahar tampak menggunakan baju koko dengan peci berwarna putih. Selain itu, ia juga terlihat turun didampingi oleh EKS Ketum FPI, Sabri Lubis. Nah, ceramah keras itu pun banyak ditanggapi oleh pihak-pihak tertentu. Salah satunya, seorang aktivis NU, yakni Muhammad Guntur Romli. Guntur Romli mengaku heran dengan ceramah Bahar Smith yang terkesan justru mengundang kebencian publik. Ini katanya ceramah di acara Maulid Nabi, keisinya kemarahan, kebencian, dan provokasi, kata Guntur Romli. Ia juga mengatakan bahwa ceramah tersebut tentu termasuk pada kerusakan bangsa karena berpotensi menebar permusuhan dan lain sebagainya. Selain merusak keutuhan bangsa, ini mencemari keluruhan agama, enaknya diapain? Tak lama usai mengomentari aksi Bahar Smith, cuitan Guntur Romli pun langsung ramai diserbu netizen. Banyak pihak yang langsung sepakat dengan apa yang disampaikan Guntur Romli, seperti yang dikatakan salah satu netizen dengan akun Maulana Adi Kusuma. Yang lebih aneh lagi, kenapa dari pihak panitia lebih memilih mengundang model pembicara kayak begini? Atau mungkin dari panitia sengaja memfasilitasi? Harus diusut tuntas, jangan sampai radikalisme bergerak dengan leluasa. Pegiat media sosial Denny Siregar memberikan pernyataan menohok kepada Habib Bahar bin Smith yang belakangan video ceramahnya viral di media sosial. Ya, Denny Siregar sampai-sampai mengatakan bahwa kondisi sewaktu Habib Bahar dan Rizik Syihab di penjara begitu tenang. Ia pun menyebut jangan sampai ketentraman tersebut dirusak kembali oleh mulut-mulut sampah yang bernada mengancam. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa seharusnya orang seperti Habib Bahar bin Smith kembali ditangkap karena ancamannya berpotensi menimbulkan kekerasan. Hal itu disampaikan oleh Denny Siregar melalui akun media sosial Twitternya @DennySiregar7 pada Jumat 26 November 2021. Orang seperti Bahar bin Smith itu harus ditangkap. Ancamannya dengan kata habisi itu berpotensi menciptakan kekerasan, ujarnya. Kondisi yang sudah tenang selama Bahar dan Rizik di penjara itu jangan dirusak oleh mulut-mulut sampah yang bernada mengancam. Tambahnya, seperti yang terlihat, beberapa netizen juga turut memberikan pandangan di kolom komentar. Setuju bang, gue juga pengen banget duel sama dia bang. Komentar @Henry, kenapa ya yang udah nyata-nyata mengeluarkan kata-kata ancaman seperti yang dilakukan Mas Smith malah tidak cepat diproses. Komentar @Kaman, kata-kata habisi, persamaan katanya juga bisa diartikan dibunuh, dimusnahkan. Kalau dilihat alur ceramahnya, ceramah kok maki-maki dan habisi. Komentar @Sandy, pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang sungkem hingga mencium kaki dari pendakwa kontroversial Habib Bahar bin Smith. Dalam video yang diterima era.id, tampak Habib Bahar duduk di sebuah sofa berwarna coklat. Kemudian dari arah kiri Habib Bahar terlihat berbaris sejumlah jemaah dengan memakai baju koko berwarna putih. Beberapa di antara mereka juga tanpa memakai serban. Mereka mengantar dengan berbaris sembari jongkok untuk sungkem kepada Habib Bahar. Yang menarik perhatian, tak hanya mencium tangan sang Habib dengan bolak-balik, mereka juga mencium kaki Habib Bahar. Menanggapi hal itu, Denny Siregar menyindir dengan menyebut tak heran jika bangsa Indonesia pernah dijajah selama ratusan tahun. Pantas, bangsa ini pernah dijajah ratusan tahun. Cuit akun Instagram @DennySiregar. Video yang diposting di akun Instagram Denny Siregar itu pun mendapat reaksi beragam dari netizen dengan disukai sebanyak 9.181 kali dan mendapat 3.491 komentar. Aku juga cium kaki orang tua, tapi kalau cium kaki orang lain, waduh, mikir dulu deh, kata akun @egawk. Di dunia ini hanya ada sepasang kaki yang halal untuk kau cium, yakni kaki ibumu, kata @paranoid. Abis cium kaki, komen dalam hati, semerbak, kata akun @kuminama.